Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Kiki Mustika selama 30 menit ke depan akan menemani pemirsa dalam acara Meraih Akses Menggapai Dunia. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk menggali informasi tentang program KPU atau USO yang merupakan singkatan dari Kewajiban Pelayanan Universal atau Universal Service Obligation. Nah, seperti apa ya program ini pemirsa? Dan bagaimana nantinya jika masyarakat di desa terpencil mendapatkan fasilitas internet? Dan apa tujuan utama diluncurkannya program ini? Langsung saja kita cari tahu yuk. Di era digital seperti sekarang ini, akses terhadap teknologi komunikasi dan informatika sangat penting. Namun sayangnya tak semua orang bisa menikmati kemudahan tersebut. Seperti yang tinggal di desa terpencil, yang gak tersentuh oleh jaringan telekomunikasi, dan seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, yang daya jangkau aksesnya cukup sulit. Program USO atau disebut Universal Service Obligation merupakan program dari pemerintah melalui Kemkominfo dan BP3TI yang bertujuan untuk mempercepat pemerataan dalam penyediaan jasa akses telekomunikasi dan informatika di pedesaan secara adil dan merata. Agar masyarakat yang berada di pelosok maupun daerah terpencil bisa menerima informasi secara adil dan merata sesuai Undang-Undang Pasal Telekomunikasi tentang hak semua rakyat Indonesia atas pemenuhan pengetahuan komunikasi dan informatika. Internet sekarang ini kita kan sudah tahu sudah mulai masuk ya ke seluruh elemen masyarakat, ke seluruh hampir ke seluruh pedesaan di Deli Serdang. Jadi kita dalam pengelolaan radio ini juga akses untuk internet ini sudah kita lakukan karena dengan internet program-program khususnya mengenai pemberitaan informasi yang akurat, cepat itu bisa kita akses melalui internet. Nah, itu dia tadi sedikit cuplikan mengenai program KPU atau USO yang bertujuan agar tidak ada lagi kesenjangan teknologi dan informasi antara masyarakat pedesaan dan perkotaan. Dan tujuan jangka panjangnya adalah agar masyarakat pedesaan tidak lagi buta akan teknologi. Kabupaten Deli Serdang merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang beribu kotakan Lubuk Pakam. Deli Serdang dikenal sebagai salah satu daerah dari 25 kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki keanekaragaman sumber daya alamnya yang besar, sehingga merupakan daerah yang memiliki peluang investasi yang cukup menjanjikan. Dulu wilayah ini disebut Kabupaten Deli dan Serdang, dan pemerintahannya berpusat di Kota Medan. Dapat mengakses informasi dan pengetahuan. Para petani, pengrajin, dan pelaku usaha kecil lain pun kini dapat memasarkan produk-produknya melalui internet. Awal meneruskan usaha toko buku dari 2 generasi sebelumnya, keadaan Toko Naga Timbul nyaris mengalami kebangkrutan. Namun setelah Toko Naga Timbul menggunakan akses internet dan dibuatkannya sebuah website untuk toko bukunya, akhirnya Toko Naga Timbul mulai dikenal dan menjadi rekan instalasi Pemda setempat. Jadi manfaatnya kami sudah cukup rasakan. Jadi ada beberapa telepon dari negeri seberang atau dari luar kota ini yang menanyakan produk-produk kami yang kami promosikan di blog tersebut. Kalau dari segi kita untuk barang keluar itu sangat berpengaruh karena koneksinya melalui internet sangat signifikan sekali. Nggak banyak ya, tapi cukup banyak, sekitar 30%. Program KPU atau USO telah merambah hingga ke pelosok-pelosok desa seperti Desa Pinter atau Desa Punya Internet di 9 desa.
Pusat Layanan Internet Kecamatan atau PLIK telah tersebar di 337 kecamatan dan 96 MPLIK yang telah beroperasi di 96 kecamatan yang mempunyai wilayah terpencil. Kemajuan teknologi informasi, ya kita sama-sama tahu, ya sekarang ini memang sudah cukup pesat perkembangannya. Oleh karena itu maka kita memang semuanya masyarakat tidak bisa terlepas daripada untuk memahami kemajuan daripada atau mengikuti seiring dengan perkembangan teknologi informasi itu. Akhir 2010 kemarin memperoleh bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kominfo, 4 unit mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan MPLIK. Dan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo, dan sekarang dapat kami sampaikan juga bahwa ini sudah di awal 2012 ini sudah mulai kita operasionalkan ke kecamatan-kecamatan. Kita di tahap awal ini kita prioritaskan terutama adalah ke sekolah-sekolah. Dari 22 kecamatan kita di Kabupaten Deli Serdang ini, ada yang berada di daerah-daerah pegunungan itu yang barangkali relatif masih kurang ya sarana internet yang ada di wilayah tersebut, termasuk juga ke UKM yang ada di desa kita, di kecamatan kita. Ini juga bisa memanfaatkan nanti kita harapkan MPLIK kita ini sebagai sarana untuk ya katakanlah promosi dan juga memperoleh informasi melalui internet yang ada di mobil MPLIK yang kita akan nanti jangkau ke seluruh kecamatan dan desa yang ada di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Desa Pinter, PLIK dan MPLIK juga telah dibangun fasilitas NIC Center untuk menunjang keberhasilan program internet masuk desa. Dan sekarang saya akan menuju ke tempat Bapak Arthur Sianipar, tokoh kita di episode kali ini. Tepatnya berada di daerah Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Dan tak lupa saya akan naik kendaraan khas Sumatera Utara, yaitu Betor, beca motor. Nah pemirsa, terus ikuti perjalanan saya di Meraih Akses Menggapai Dunia. Bang, bisa antar saya ke Patumbak, Deli Serdang ya Bang? Sianipar lahir di Kecamatan Balige, Kabupaten Deli Serdang pada 60 tahun yang lalu. Diplomat lulusan sebuah universitas di Jerman ini telah 32 tahun menekuni dunia tenun ulos dan ulos sutra. Sosoknya yang ramah dan suka menolong ini lebih menyukai kerajinan tenun ulos daripada menjadi seorang diplomat. Karena ia sangat senang dengan budaya warisan leluhur ini. Kesuksesan yang ia capai kini berawal dari keuletan serta ketekunan yang ia tiru dari sang kakek. Saya memulai usaha saya ini di tahun 1986. Usaha yang saya gelutin ini adalah tenun tradisional ulos yang sudah digambarkan atau dikerjakan oleh kakek saya mendiang Karl Sianipar di Balige yang diawali pada tahun 1935.
Di dalam hal pemasaran, setelah kami dapat menghasilkan yang tenunan ulos yang baik, yaitu pada tahun 1995, kami tidak gampang untuk memasarkan ulos ini. Tetapi dengan kerja keras yang begitu, usaha yang kami perbuat, perlahan-lahan kami dapat memasarkan produk ulos kami ke dalam dunia tenunan tradisional yang cukup banyak beraneka ragam ada di Indonesia ini. Dengan bermodalkan satu alat tenun bukan mesin atau ATBM, ia memulai usahanya menggeluti tenun ulos sutra hingga ia mempunyai toko tenun ulos sendiri. Ya, selamat pagi, selamat datang. Kain Ibu. tenun ulos Siapa merupakan Ibu? pakaian khas suku Batak Ibu siapa? yang secara harfiah berarti selimut. Kira-kira Bentuknya sudah menyerupai tahu, Ibu, selendang dengan panjang sekitar 1,8 meter dan lebar 1 meter. Kedua ujungnya berjuntai-juntai dengan panjang sekitar 15 cm. Ulos terdiri dari berbagai jenis dan motif yang masing-masing memiliki makna tersendiri, tergantung dari kapan waktu digunakannya dan diberikan kepada siapa, serta untuk upacara adat yang bagaimana. Kalau daripada jenis ulos beraneka ragam, puluhan bahkan ratusan. Tetapi kami memilih beberapa jenis daripada motif ulos itu yang dapat kami produksi di Patumbak, antara lain adalah ulos sadum, ulos ragi hotang, kemudian yang ketiga ulos pinutsan yang sudah kami modifikasi. Kalau ulos sadum adalah ulos yang dapat dipakai sehari-hari. Tetapi kalau ulos ragi hotang adalah ulos yang sakral untuk masyarakat Batak Toba. Produksi ulos di Deli Serdang sendiri merupakan hasil dari industri kecil dan industri rumahan. Ulos dari daerah Deli Serdang juga kini mengalami banyak kemajuan. Baik dari segi motif maupun kualitas tenunnya, di Deli Serdang, ulos sutra juga telah dikembangkan modelnya. Dari mulai model baju atau kemeja sampai model dasi. Dan ada pula ulos yang dipadu dari 3 etnis, yaitu Batak, Karo, dan Melayu. Di pabrik tenun ulos, dan sekarang saya mau cari Bapak Sianipar. Oh, selamat siang, Mbak. Saya Sianipar, saya. Ya. Ya, selamat siang. Ya. Acara meraih akses menggapai dunia. Ya, selamat datang, Mbak. Iya. Saya tertarik mau melihat pembuatan kain ulos ya Pak. Ya, kain ulos, tenunan ulos yang berbahan sutra alam. Yang berbahan sutra alam di sini. Ini udah berapa lama sih Pak ada di sini? Jadi kami mulai dari awal yaitu perkebunan sutra, kemudian kami mempunyai peternakan ulat sutra tahun 86. 86 kami memulai pemintalan sutra alam bersama kebunnya, di mana benang itu kami rajut dari sehelai serat sutra menjadi sehelai benang sutra melalui mesin yang kami desain ini. Inilah alat pintal kami yang kami desain sendiri di Patumbak ini. Kami sempurnakan, kami dengan karyawan-karyawan mendesain ini. Karena ilmu yang saya peroleh dari sekolah waktu di Jerman tahun 70 sampai tahun 77.
ulos sendiri melalui beberapa tahap, mulai dari proses pewarnaan hingga membentuk motif di alat tenun bukan mesin atau disingkat ATBM. Cara yang pertama adalah menghaluskan benang supaya tidak mudah putus. Dalam istilah tekstil modern, proses ini dikenal dengan sizing, yang mana benang dilapisi bahan kimia untuk membuatnya tak mudah putus. Sementara dalam pembuatan ulos, proses ini disebut mengunggas. Benang dilapisi oleh nasi yang telah dilumatkan dengan daun bambu. Setelah diunggas, benang digulung ke kaleng atau alat apapun yang berbentuk turbular. Proses ini disebut menghulhul. Ketika benang yang dihulhul cukup untuk pembuatan satu ulos, maka proses selanjutnya adalah pembentukan pola ulos. Pada proses ini diperlukan bantuan benang nilon atau pada masa dahulu digunakan lidi untuk mengangkat masing-masing benang. Setelah motif siap dan setiap helai benang telah berada pada tempat motifnya, maka bakal ulos yang telah dilebarkan ke dalam part tenunan dan telah siap untuk ditenun. Setelah melihat proses pembuatan tenun ulos tadi, saya menjadi semakin penasaran. Karena ternyata Bapak Arthur Sianipar ini memulai semuanya dari hanya satu ATBM atau alat tenun bukan mesin. Dan sekarang Bapak Arthur ini sudah mempunyai 30 ATBM. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap ikuti perjalanan saya di Meraih Akses Menggapai Dunia. Di Kecamatan Batumba, tempat usaha Arthur, akses sinyal untuk internet sangat susah. Sehingga ia kesulitan bila memasarkan produk tenun ulos sutranya melalui internet. Dan ketika Emplik hadir di dekat tempat usahanya, ia sangat senang sekali. Karena sekarang ia bisa memasarkan tenun ulos sutranya melalui internet, yang merupakan salah satu media pemasaran yang efektif selain media cetak dan elektronik. Secara umum, pada saat belakangan ini, teknologi informasi itu sangat banyak memberikan kemudahan kepada pengrajin, misalnya internet, di mana kami dapat tanpa batas menghubungi konsumen-konsumen kami. Mengenai program Emplik ini, kami juga telah mendapat penjelasan dari staf yang ada di Kominfo Deli Serdang, di mana sekarang lagi berjalan program Emplik ini, yaitu pelayanan internet kecamatan. Dengan jalan ini, kami juga dapat menarik perhatian, memberikan dorongan kepada karyawan kami agar mereka juga memanfaatkan fasilitas ini. Karena sesuai dengan penjelasan daripada Kominfo Deli Serdang, untuk mempergunakan Emplik ini tidak ada dipungut biaya. Banyak informasi dan mereka tentunya akan memiliki hal yang positif untuk mengembangkan pekerjaannya sebagai penenun ulos. Arthur Sianipar terlahir dari keluarga berada, namun ia lebih suka hidup dalam kesederhanaan. Karena baginya, harta merupakan sarana untuk menunjang pendidikan dan bukan untuk foya-foya atau dipamerkan. Dan cara hidup sederhana ini ia terapkan pula pada anak-anaknya yang berjumlah 4 orang, yang kesemuanya mencapai kesuksesan di bidangnya masing-masing. Di mata para karyawannya, sosok Arthur Sianipar bukan hanya dianggap sebagai atasan, tapi ia juga dianggap sebagai sahabat dan rekan kerja karena sifat kebapaannya yang bijaksana. Arthur juga ingin agar karyawannya tidak gagap teknologi. Maka itu ia berharap para karyawannya memanfaatkan internet di Emplik, karena internet adalah sumber pengetahuan dunia. Ahyan, pegawai sekaligus orang kepercayaan Arthur Sianipar, yang menggunakan fasilitas KPU atau USO.
Ia sangat beruntung dengan adanya program ini, karena untuk mencapai warnet terdekat, ia harus menempuh jarak berkilo-kilometer. Dengan kehadiran program ini, Ahyan sangat terbantu. Terlebih karena program ini murah dan sesuai untuknya yang berpenghasilan tidak seberapa besar. Teknologi telekomunikasi dan informatika telah mendekatkan manusia di berbagai belahan bumi yang dipisahkan jarak dan waktu. Selain bisa untuk komunikasi via jejaring sosial, internet bisa juga sebagai media untuk komunikasi langsung seperti video conference atau melalui Skype. Akses terhadap teknologi, telekomunikasi, dan informatika merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam bidang apapun. Untuk itu, program KPU atau USO menjadi sangat penting untuk dikembangkan demi kemajuan dan terciptanya kesejahteraan serta keadilan yang merata untuk seluruh masyarakat dalam mengakses informasi. Nah pemirsa, kisah Bapak Arthur Sianipar tadi sedikit banyak bisa menjadi teladan untuk kita, bahwa setiap pekerjaan tidak hanya membutuhkan kerja keras, tetapi juga perasaan memiliki dan mencintai pekerjaan kita. Seperti kutipan kata dari Ben Sweetland, "Success is the journey, not a destination." Sukses adalah sebuah perjalanan, bukan merupakan tujuan akhir. Saya Kiki Mustika dan segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di Meraih Akses Menggapai Dunia berikutnya.